Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kebetulan nggak sengaja ya, pas lagi ke rumah saudara. Kebetulan di sini kulkasnya itu di bagian bawah itu nggak dingin ya. Namun di sini karena saya itu nggak bawa alat ya, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana kalau misalkan eh, cara memperbaiki kulkas, terutama untuk di bagian kelistrikan kalau kita itu minim alat ya. Nah, contohnya seperti kasus di video ini. Nah, di video ini kasusnya itu kulkas di bagian bawah itu tidak bisa dingin, yang bagian atas bisa dingin ya. Tapi untuk pembekuannya bisa lama untuk di bagian atas. Nah, di sini untuk ini minumannya kita tutup dulu supaya nggak kelihatan. Nah, di sini untuk udaranya yang dari atas ya, yang dari atas ke bawah itu nggak ada udara sama sekali, nggak ada hembusan udara sama sekali. Yang artinya ada dua kemungkinan ya, bisa jadi kipasnya itu nggak berputar, ataupun sirkulasi udara dingin yang dari atas masuk ke bawah itu buntu ya. Nah, di sini kebetulan bagian kipas itu nggak ada masalah. Bagian kipas nggak ada masalah, masih hidup. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di bagian dindingnya terdapat bunga es ya teman-teman. Nah, di sini banyak banget bunga es, dimana kalau misalkan untuk kulkas dua pintu, kalau sampai ada bunga es menumpuk seperti ini, itu berarti menandakan bahwa ada salah satu kelistrikan pada kulkas itu nggak bermasalah ya, ataupun rusak. Penyebabnya nanti di bagian bawah itu biasanya nggak bisa dingin ya. Nah, contoh kasus seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek kulkas dua pintu teman-teman di rumah, apakah ada gumpalan bunga es seperti itu atau tidak ya. Nah, kalau misalkan ada gumpalan bunga es seperti itu dan di bagian bawah tidak bisa dingin, teman-teman jangan khawatir ya. Gampang sekali untuk cara eh, memperbaikinya. Di sini saya akan coba tunjukin step-stepnya. Eh, yang pasti lebih gampang ya nanti. Pastinya lebih gampang disimak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah, ini suatu contoh ada bunga es yang seperti teman-teman lihat. Contoh kalau misalkan ada bunga es seperti itu contoh sampai keluar ya. Kadang juga hanya di dalam saja. Teman-teman bisa cek lebih teliti ya. Oke, yang pertama, kalau misalkan kulkas dua pintu di bagian bawah nggak dingin, nah teman-teman bisa cek di bagian timernya. Nah, untuk timer sendiri itu posisinya ada dua tempat ya biasanya ya. Yang sering saya temui itu ada dua tempat. Yang pertama di bagian eh, sini dekat termostat ini. Nah, teman-teman bisa buka ya di bagian termostat ini. Biasanya itu ada lubangnya ya. Kalau untuk timer. Nah, yang kedua biasanya juga ada di bagian box. Kebetulan untuk kulkas Panasonic ini ada di bagian boxnya ya. Teman-teman bisa lihat ada lubangnya, lubang untuk memutar timer. Nah, udah dilihat. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman bisa buka ya, timernya itu bisa buka, dilepas. Nggak perlu ini ya, nggak perlu kita matikan ya. Jadi teman-teman hati-hati aja. Timer dilepas ya, dilepas. Lalu pastikan bahwa timer itu berputar. Nah, teman-teman bisa pegang ya di bagian timernya pada saat jalan. Itu biasanya kalau bekerja biasanya itu apa namanya? Ada getaran ya, kalau dipegang itu ada getaran dikit banget ya, dikit banget. Nah, teman-teman bisa cek di bagian tersebut. Nah, kenapa saya suruh cek di bagian timer? Karena sumber utama, entah itu di bagian pemanas ataupun kompresor itu berasal dari timer ya, yang mengatur kapan bekerjanya. Nah, kalau misal ada dua kemungkinan, kalau misalkan di bagian timernya itu mati, itu ada tiga kemungkinan ya. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi di bagian
heaternya itu mengalami putus ya. Di bagian heater tuh biasanya pecah atau enggak putus. Dan yang kedua biasanya yang terjadi di bagian fuse atau sekring itu biasanya juga putus ya. Nah, teman-teman bisa cek di kedua item tersebut. Nah, kalau misalkan kedua item tersebut itu nggak ada masalah, berarti kalau misalkan timer nggak putus, fuse nggak putus, berarti yang bermasalah itu di bagian timer ya. Teman-teman bisa cek timernya dengan cara tutorialnya itu sudah ada cara mengecek timer. Nah, untuk heaternya sendiri dan fuse-nya sendiri ada di bagian dalam ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lepas dulu atau biarkan dia mencair dulu. Di bagian dindingnya ini biarkan dia mencair dulu, habis itu teman-teman bisa cek ya. Nah, kalau untuk heater sendiri itu kelihatan teman-teman, kalau misalkan rusak itu kelihatan, kadang juga ada yang pecah, kadang juga ada lilitan elemennya itu ada yang putus, itu banyak kerusakan ya, atau enggak di bagian fuse itu udah putus. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan dua item itu rusak ataupun putus, timer itu nggak bakalan bisa jalan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan bagus, berarti ada kemungkinan di bagian timer yang bermasalah ya teman-teman ya. Oke, untuk step yang di bagian tersebut itu udah selesai ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman bisa pastikan dulu fan-nya itu mau berputar atau enggak ya. Jadi perlu dicek juga. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah step itu sudah dicek, dan selanjutnya di tahap berikutnya, kalau misalkan kulkas saya 2 pintu di bagian bawah nggak dingin, setelah dicek di bagian timer itu nggak mati melainkan hidup atau ada getaran. Nah, kalau misalkan di bagian timer ketika dibuka pada saat dinyalakan seperti ini, ketika dipegang itu ada getaran ya, ada getaran. Nah, yang berarti timer itu nggak rusak ya, timernya nggak rusak. Nah, apa aja yang rusak yang perlu dicek? Nah, yang pertama yang perlu dicek, teman-teman bisa cek pembuangan air di bagian belakang ya. Untuk pembuangan air kulkas 2 pintu itu biasanya di bagian belakang sini. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan di bagian pembuangan air ini kering ya, kering. Tuh kering. Ada kemungkinan bisa jadi pembuangannya itu mampet atau enggak terdapat bunga esnya yang ngeblok ya, bunga esnya yang ngeblok, makanya dia nggak mau keluar air. Nah, teman-teman bisa cek pastikan bahwa pembuangannya ini nggak buntu ya, drain pembuangan ini nggak buntu. Kalau buntu otomatis nanti kulkas itu nggak bakalan dingin ya di bagian bawah. Nah, caranya bisa menggunakan kawat ataupun kompresor ya, ditekan di bagian pembuangannya ini. Nah, mudah banget caranya, tinggal dibersihkan ya. Yang pada intinya pipa pembuangan itu jangan sampai mampet, udah gitu aja. Kalau misalkan mampet, bawah nggak bakalan dingin. Oke, step berikutnya, kalau di bagian pembuangan itu nggak ada masalah, berarti di mana mas masalahnya? Nah, lalu kalau udah seperti itu masalahnya, teman-teman bisa cek di bagian defrostnya ya teman-teman. Karena defrost itu berfungsi untuk memerintahkan ya kapan waktunya mencairkan bunga es, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika udah bunga es sudah menumpuk, defrost itu akan memerintah untuk bekerja ya di bagian heaternya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk defrost sendiri ada di bagian pintu atas ya. Jadi teman-teman silahkan buka di sini. Jadi di sini ini di bagian belakang dinding ini ada heater dan juga defrost dan juga ada fuse. Nah, teman-teman bisa cek di bagian tersebut ya. Nah, kalau misalkan pembuangannya itu buntu bang, setelah saya bersihkan defrost saya ganti juga bang, apakah nggak ada masalah? Ya, justru seperti itu lebih bagus ya, karena defrost sendiri ini yang sering mengalami kerusakan ya. Jadi saran saya kalau misalkan defrost semakin baru itu semakin bagus ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Oke ya.
Sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Jika bermanfaat bisa tolong dibantu share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.